Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, MPD, selaku dosen mata kuliah Konsep Dasar PAUD angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Reggio Emilia. Saya Tri Indawati dari RPL 2025I. Pengertian model pembelajaran Reggio Emilia. Reggio Emilia merupakan pendekatan PAUD yang menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, memberi ruang bagi kreativitas, penemuan, dan interaksi dengan lingkungan. Lahir di Italia, pendekatan ini percaya bahwa anak mampu membangun pengetahuan sendiri melalui eksplorasi dan dukungan orang dewasa. Konsep model pembelajaran Reggio Emilia. Konsep Reggio Emilia menekankan bahwa anak belajar secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan, menggunakan banyak cara untuk mengekspresikan diri. Guru menjadi pendamping, sementara lingkungan disusun sebagai bagian penting dari proses belajar. Kurikulum model pembelajaran Reggio Emilia. Kurikulum dalam pendekatan ini tidak dibuat secara tetap, tetapi tumbuh mengikuti minat dan keinginan anak. Guru menyesuaikan kegiatan berdasarkan pengamatan dan perkembangan ide-ide anak. Metode pembelajaran Reggio Emilia. Pembelajaran dilakukan melalui proyek, eksplorasi, dan aktivitas kreatif. Anak diajak bekerja sama, berdiskusi, serta menggunakan berbagai media untuk menampilkan ide mereka, sementara guru mencatat proses belajarnya. Tujuan pembelajaran Reggio Emilia. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan anak yang percaya diri, kreatif, mampu berpikir dan memecahkan masalah, serta mampu bekerja sama melalui aktivitas yang sesuai minat mereka. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran Reggio Emilia. Keunggulan model ini adalah pembelajarannya sangat kreatif, melatih interaksi sosial, menawarkan ruang belajar yang menarik, serta membuat anak merasa bebas mengeksplorasi karena mengikuti minat mereka. Orang tua pun dilibatkan secara aktif. Kelemahannya adalah perlu sumber daya besar, guru yang sangat terampil, kelas yang tidak terlalu besar, dan waktu yang panjang. Pendekatan ini juga kurang cocok jika sekolah memakai kurikulum yang terlalu ketat. Perbandingan pembelajaran Reggio Emilia dan TK Nur Maryam. Yang pertama, fokus kurikulum. Reggio Emilia berpusat pada minat, ide, dan rasa ingin tahu anak. Anak bebas mengeksplorasi melalui bermain dan proyek. Di TK Nur Maryam mengacu pada kurikulum nasional dengan tujuan perkembangan anak yang terencana dan terarah. Yang kedua, peran guru. Di Reggio Emilia, guru sebagai pendamping dan pengamat, memberi kesempatan anak menemukan sendiri. Sedang di TK Nur Maryam, guru sebagai pembimbing utama yang mengarahkan kegiatan belajar sesuai rencana. Yang ketiga, lingkungan fisik. Reggio Emilia di lingkungan ditata menarik sebagai guru ketiga, banyak bahan alam dan hasil karya anak. Sedang TK Nur Maryam lingkungannya kelas disesuaikan dengan fasilitas sekolah dan kebutuhan pembelajaran anak. Yang keempat, penerapan pembelajaran. Di Reggio Emilia, pembelajaran berbasis proyek fleksibel mengikuti proses anak. Sedang TK Nur Maryam, pembelajaran terstruktur dengan kegiatan awal, inti, dan akhir. Berikut contoh kegiatan pembelajaran Reggio Emilia berdasarkan screenshot dan di sini ada link YouTube-nya.
Berikut contoh kegiatan pembelajaran TK Nur Maryam. Kesimpulan, pendekatan Reggio Emilia melihat setiap anak sebagai individu yang mampu, penuh ide, dan memiliki potensi untuk berkembang melalui pengalaman nyata. Proses belajar dilakukan melalui berbagai proyek yang memungkinkan anak meneliti, mencoba, dan menyimpulkan sendiri. Lingkungan kelas disusun agar merangsang rasa ingin tahu dan memungkinkan interaksi yang kaya. Itulah sebabnya disebut sebagai guru ketiga. Guru berfungsi sebagai pendamping yang mencatat proses belajar, mengarahkan bila diperlukan, dan memberi kesempatan anak memimpin pengalaman belajarnya. Kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua membuat pembelajaran lebih mendalam. Setiap aktivitas didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan berikutnya. Reggio Emilia bertujuan membentuk anak yang kreatif, mandiri, kritis, dan mampu membangun pengetahuan secara aktif sesuai tahap perkembangannya. Demikian presentasi saya. Terima kasih.